Ibu Tifa, rahimakumullah. Saya yakin dimanapun engkau berada, stay tuned, stay in the struggle, don't go anywhere, accompany us. Kita berjuang bersama-sama, merdeka! Mungkin terlalu mewah untuk mengatakan, jika ada 10 orang yang berjuang, aku satu di antaranya. Dan jika ada satu-satunya orang yang berjuang, akulah pejuang itu. Yang saya rasakan, berguguran satu lagi daun. Ya saya enggak tahu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kalian harus menyaksikan sampai selesai. Karena teman-teman, ada berita dan informasi yang sangat menarik dari kubu Roy Suryo dan kelompok mereka antara klaster 1 dan klaster 2. Hari ini was-was teman-teman. Mulai panik, mulai takut, mulai merasakan kegelisahan yang begitu besar ketika melihat salah satu orang yang selama ini itu membangun segala macam tuduhan kepada Pak Jokowi dengan berlabelkan penelitian. Dia merasa dirinya itu lebih dari para peneliti, bahkan sudah sekelas Oracle katanya. Tiba-tiba menunjukkan sikap atau jalan yang hampir sama dengan Desmond Sianipar, mulai menghilang. Mungkin dihubungi sudah tidak bisa, ya. Sudah tidak ada kabar sama sekali. Menghilang. Siapa dia? Kalau lain tidak bukan adalah Miss Oracle, Tifa Usima. Mulai panik. Di postingan Facebooknya Ahmad Kosinudin sudah ada clue-clue. Mengatakan ada satu lagi yang akan mengkhianati perjuangan katanya. Yang akan menjadi termul. Itu di postingan Facebook Ahmad Kosinudin. Dan kemudian di acara podcast kubu mereka pun itu Kurnia memberikan wanti-wanti kepada Tifa. Dia mengatakan, Tifa jangan tinggalkan kapal. Wah, makin seru ini. Ya, mereka mulai takut karena jalan yang ditempuh oleh Tifa hari ini hampir sama dengan jalan yang ditunjukkan oleh Desmond kemarin. Awalnya mulai menghilang. Awalnya tidak ada kabar, tapi begitu dia ketemu naik ke permukaan dalam pemberitaan media, sudah ada di rumah Pak Jokowi. Kalian setuju nggak Tifa diberikan RJ? Saya pribadi nggak setuju. Kalian setuju nggak Tifa diberikan maaf oleh Pak Jokowi? Saya setuju. Kalau soal maaf ya, itu adalah hal yang terpuji teman-teman ya. Tapi saya berharap tidak ada RJ, tidak di SP3. Tapi semua sekali lagi kembalikan kepada Pak Jokowi. Tapi anyway, kita nggak bahas RJ. Kita bahas bagaimana mereka hancur lebur berantakan. Kalau memang sampai Tifa itu mengikuti jejak Desmond, teman-teman, ini sangat mengenaskan. Saya jadi kasihan sama Mas Roy Suryo, teman-teman. Serius, saya jadi kasihan. Kita akan membahas itu lebih jauh. Tapi sebelum itu saya ingin kembali menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa tanggal 4 April semakin hari semakin dekat. Saya pun belum booking tiket teman-teman. Karena masih mengharapkan mujizat itu terjadi. Karena jujur itu apa yang kami alami dalam per-YouTubean itu entah nggak tahu ya apa karena ada pengaruh perang dan sebagainya sehingga itu penghasilan kami di YouTube itu berkurang. Makanya kenapa saya katakan mujizat? Ya mujizat kan bisa terjadi teman-teman. Anyway, tanggal 4 April kita akan merayakan hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama yang akan dihadiri oleh Bapak Joko Widodo yang kemudian beliau bersedia untuk berpidato di sana. Dia akan membakar semangat kami dan kami akan kembali semangat untuk melawan hoax, melawan penggiringan opini yang menyesatkan masyarakat. Saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman semua yang tergerak hatinya untuk sedikit memberikan kontribusi buat meringankan perjalanan saya dari Manado ke Solo. Teman-teman bisa menggunakan lewat nomor rekening yang tersedia di video ini teman-teman. Besar kecilnya saya sangat ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan teman-teman semua dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan sama-sama saksikan dulu video bagaimana Kurnia itu mewanti-wanti Tifa agar jangan sampai dia meninggalkan kapal dan mengikuti jejak Desmond Sianipar.
Mungkinkah Dr. Tifa akan mengikuti jejak Rismond? Dr. Tifa udah menghilang dan tidak lagi berkomunikasi dengan gerombolan Roy Suryo. Akankah Dr. Tifa mengikuti jejak Rismond? Kurnia sebagai sahabat karib dan teman seperjuangan saja tidak tahu kabar dan di mana Dr. Tifa berada. Rahimakumullah. Saya yakin dimanapun engkau berada, stay tune, stay in the struggle, don't go anywhere, accompany us. Kita berjuang bersama-sama. Merdeka! Ibu Tifa. Dinda, di manakah kau berada? Rindu hati ingin jumpa. Rindu hati ingin jumpa kita ganti. Hati ini telah gelisah. Mungkin kau kan ikut jejak Rismond. Minta maaf ke Jokowi, mengajukan restoratif justice. Itulah yang mereka takutkan, teman-teman ya. Dan kemudian kalau memikirkan kalau sampai itu terjadi, Tifa memilih Rismond daripada berada di samping Roy Suryo, itu kejam banget kau Tifa. Berarti Anda lebih care dan peduli kepada Rismond, atau mungkin Tifa lebih care dan peduli kepada dirinya sendiri agar supaya lepas dari status tersangka. Selama ini kan dia teriak-teriak bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah hal yang akademis, sebuah penelitian, membedah otak Pak Jokowi, membedah otak Termul dan sebagainya. Lantas kemudian, apakah Tifa dengan begitu banyak keyakinan yang hari ini dia sampaikan di hadapan publik, yang rekam jejaknya akan ada sampai selama-lamanya? Dan apakah dia akan membantah setiap perkataan-perkataan, setiap pernyataan yang disampaikan di hadapan publik dan kemudian akan mengikuti jejak Rismond dan mengatakan bahwa penelitiannya salah selama ini dan ijazah Pak Jokowi asli? Kita akan tunggu kelanjutannya seperti apa, teman-teman. Tapi kalau itu memang terjadi, Roy Suryo, saya kasihan. Betul, teman-teman. Saya kasihan. Lepas dari setiap perkataan-perkataannya yang sangat menyakiti Pak Jokowi dan pendukungnya, lepas dari semua itu, saya kasihan. Kasihan melihat dia nanti akan sendiri di klaster yang satu. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Roy Suryo itu keluar dari sidang MK kemarin yang kemudian itu ditolak sama hakim MK. Dan kemudian tidak ada Tifa di sana. Udah ditolak, nggak ditemani Tifa pula. Ya, ini sangat menyedihkan, teman-teman. Pantas gak kita putar lagu sedih? Ya, jadi ada video yang beredar dan kemudian saya lihat, ini betul teman-teman ya. Saya bukan saya bukan mengada-ada, tapi kalau melihat raut wajah Mas Roy Suryo, saya kasihan. Saya orangnya suka kasihan sama orang lain, teman-teman ya. Lepas dari perbuatan yang dia lakukan, ya saya tidak kasihan sama perbuatannya, tapi kalau sama orangnya aku kasihan. Lihat. Bagaikan bunga teratai tumbuh di atas batu, hidup segan mati tak. Setelah gugatannya ditolak MK, biasanya sumringah justru nampak kusam, lesu dan lelah. Kasihan melihatnya, teman-teman. Tapi mau gimana lagi? Orang ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap orang yang menimbulkan hal yang tidak baik terhadap sesama, itu dia mau lari sampai kemanapun, sampai ke lubang semut pun, itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya karma. Tidak akan lepas dari tuayan dari apa yang selama ini dia tabur. Rismond Sianipar minta maaf kepada Pak Jokowi terlepas dari RJ. Mungkin kalau penyidik melepaskan dia dari status tersangkanya bukan berarti dia tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan dulu. Dia akan pertanggungjawabkan. Dia mau tidak mau akan kena yang namanya pembalasan Tuhan. Rismond Sianipar nanti akan kena. Apalagi kalau di sana Bang Bill, Bang Joshua, Roni Tugu itu sudah mendapatkan bukti-bukti valid yang sah, yang dimana fix Rismond Sianipar tidak pernah menyelesaikan studinya di Yamaguchi. Mereka sudah tuh mendapatkan ini loh, transkrip nilai itu seperti ini loh. Mereka sampai dibawa oleh seseorang untuk masuk di tempat yang sulit sebenarnya untuk orang lain, yang orang-orang biasa masuk, tapi mereka mendapatkan akses ke sana. Itu cara Tuhan loh.
Padahal mereka ketemu dengan orang itu tidak sengaja di bus, teman-teman. Nah, inilah cara Tuhan untuk mengungkapkan kebenaran. Richmond Sianipar cepat atau lambat dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang sudah dia timbulkan, meresahkan, memecah belah masyarakat. Akan tetapi kalau Richmond Sianipar sudah menjalani hukuman misalnya, dia sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya, menjalani hukuman dan kemudian menyesal dan kemudian dia bertobat, itulah yang kita semua perjuangkan. Untuk merubah seseorang yang menyesatkan masyarakat, merubah pemikiran masyarakat yang tersesat, apalagi orang yang menyesatkan itu, dia berubah, itu adalah hal yang patut kita syukuri. Asal kalau dia sudah mempertanggungjawabkan terlebih dahulu perbuatannya. Istilahnya dia menebuslah kesalahannya. Dengan dia jalani hukuman misalnya, hukuman penjara entah itu berapa bulan, berapa tahun. Tapi lepas dari semua itu, Roy Suryo hari ini, kalau misalnya Tifa benar seperti apa yang mereka takutkan, kalian mau sadari atau tidak, entah mereka mau mengakui atau tidak, mereka sangat takut kalau Tifa akhirnya mengikuti jalan Richmond. Sampai membuat video podcast mewanti-wanti, Tifa tetap accompany us, bersamai dengan kami. Jangan meninggalkan kapal. Sama-sama kita sampai di tempat tujuan yang kita tuju. Mereka takut kalau Tifa nanti akan meninggalkan kapal. Kalau Tifa meninggalkan kapal, maka sesuai dengan prediksi kita selama ini, Roy Suryo sendiri akan menghadapi pengadilan. Yang mungkin kemungkinan besar yang akan menjadi lawan dari Roy Suryo adalah Richmond dan Tifa yang dulu mereka bersama-sama. Itu menyakitkan, teman-teman. Itu luar biasa menyakitkannya bagi Roy Suryo. Itu adalah pukulan berat bagi Roy Suryo jika itu terjadi. Makanya lepas dari semua perkataan jahat yang dia berikan menyakiti hati kita, saya kasihan. Serius. Karena itu lebih baik sakit gigi daripada sakit karena dikhianati. Kita melihat bahwa Pak Jokowi mau tidak mau, entah kita melihat bahwa ini secara natural terjadi, tidak sebenarnya. Kalau yang saya lihat dalam pandangan saya, keyakinan saya ya, ini adalah permainan politik cantik Pak Jokowi. Makanya dalam beberapa bulan yang lalu kita itu sempat mengatakan bahwa sebenarnya RRT ini nggak ada tandingan dibanding Pak Jokowi. Mungkin di sosial media mereka terlihat unggul, tapi mereka nggak sadari Pak Jokowi itu permainannya senyap. Pak Jokowi permainannya halus. Dia perlahan-lahan mengikis tanpa dirasakan sakitnya, tapi perlahan-lahan juga itu membuat fondasi mereka hancur, luluh, berantakan. Itu cara strategi Pak Jokowi itu seperti masak katak di dalam kuali, teman-teman. Awalnya mereka enak nih mandi di dalam kuali yang besar. Wah, mandi kan air, katakan suka air. Mereka mandi. Airnya dingin. Pak Jokowi pasang api di bawahnya. Pasang api dengan nyala yang kecil. Mereka, enak mandi air hangat. Tapi perlahan-lahan Pak Jokowi mulai menambahkan kayu apinya. Mulai perlahan-lahan airnya semakin panas, dan semakin panas. Tanpa disadari, katak-katak itu pun mati dalam kuali, mendidih tanpa mereka sadari. Inilah strategi tingkat tinggi dari Pak Jokowi. Apakah Tifa nanti akan mengikuti jejak Richmond, memilih Richmond daripada Roy Suryo? Pastinya satu akan tersakiti, dan itu sakitnya benar-benar sampai ke ulu hati. Kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan itu menegakkan yang namanya kebenaran. Mau sampai kapanpun, mau sampai dimanapun, kebenaran akan selalu menang atas kejahatan. Kebenaran akan selalu unggul. Sekalipun awalnya terlihat kejahatan merajalela, tapi saya selalu berpegang, jangan marah kepada orang yang berbuat kejahatan, karena mereka sesungguhnya berdiri di tempat yang licin. Ketika kebenaran itu sekalipun tamparannya hanya seperti angin sepoi-sepoi, mereka akan terjatuh dan susah untuk bangkit lagi. Semoga video ini bisa mencerahkan kita semua. Saya pamit, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.